Begitu sama-sama kita akan mendengarkan wajah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Mustafa Muhammad Al-Hamid. Kepadanya waktu dan tempati, persilakan. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu yang penuh keberkahan ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita cintai, Masjid Al-Basar, beserta segenap pengurus, para orang-orang tua, para tokoh masyarakat, para habaib, para guru, terutamanya guru kita semua Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan yang sempurna, dan kepada orang-orang tua kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Kita yang hadir pada malam ini untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengharapkan syafaatnya, maka kabar gembira bagi kita semuanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika diminta dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak, tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan kita semuanya. Dan kita doakan untuk bangsa dan negara yang kita cintai, semoga Allah angkat semua bala musibah, dan Allah hancurkan semua bentuk kezaliman yang ada, dan Allah gantikan kepada kita sebagai baldatan thayyibah wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam kalimat ini beliau menyusun satu tugas suci, misi mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana bihi min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri wa tahharana min rijsin wa kufrin wa hubsihi wa zulmin wa syirkin wa iqtihamil kabair." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah entas umat Islam sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti menjelang hari kiamat, di waktu yang Allah tentukan, maka setiap manusia, setiap individu yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapat pancaran cahaya Nabi, karena Allah menyatakan di dalam surat Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi yang mendekatinya, bagi yang mengamalkan semua yang diajarkan
dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bahagian daripada rahmat itu akan besar. Kemudian tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Islam, bagaimana kita berserah total kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita nikmat yang tiada putus, bahkan nikmat-nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keindahan, keimanan, semua perintah-perintah yang baik, dan sekaligus mensucikan kita seluruh umat Islam dari semua bentuk keburukan, dari segala bentuk kezaliman, dari bentuk semua kemusyrikan, dibawa kita menuju cahaya yang terang benderang. Itu adalah Islam dan iman. Alhamdulillah, kita semua berkumpul atas kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah modal kita satu-satunya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pandangan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan maulid kecuali kita harus menghadirkan setiap saat kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengenang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dilahirkan pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepat 50 hari sejak tentara Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu telah terlewatkan bagi kita 1500 tahun yang lalu. Akan tetapi maulid yang dimaksud adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya senantiasa hidup di dalam diri kita, senantiasa hidup di dalam keluarga kita, senantiasa kita hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lihat bagaimana Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan petuah-petuah sucinya, sabda-sabda yang mulia daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hadis, sesuatu yang senantiasa terbaharukan. Disebut hadis karena setiap saat sabda suci Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menghidupkan siapapun yang mendengarnya, siapapun yang mengikutinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat syair, karena kalimat syair itu daripada kalimat masyair, pujangga, sastra, itu adalah datang daripada suatu ada di hati manusia, perasaan terdalam. Ketika orang memiliki perasaan yang kuat, dia akan mengeluarkan ungkapan-ungkapan hatinya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua kalimatnya, semua gerak-geriknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi lakukan, semuanya itu sebagai bentuk pelajaran bagi manusia yang terpilih, yaitu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berkaca kepada para sahabat Nabi. Kita melihat kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal 13 tahun di kota Mekah untuk memupuk keimanan di hati para sahabat, untuk meninggalkan semua sifat jahiliyah. Nabi bersabar 13 tahun, dan Allah pun menurunkan daripada Al-Quran ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah, 82 surat, semuanya turun di Mekah, tidak berkenaan dengan hukum, tidak berkenaan kecuali dengan tauhid, pemantapan iman. Bagi siapapun yang ingin mencintai Rasulullah, bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jembatan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah,
dan bahwasannya Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah, maka yang diminta kepada kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Kita tidak dikenankan untuk beramal apapun kecuali kita berusaha lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di dunia ini, maka ketahuilah semua yang kita perbuat pasti dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban itu akan Allah terima dengan lapang ketika kita senantiasa mengedepankan al-ikhlas lillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena perintah daripada Al-Quran kepada umat Islam untuk senantiasa lebih baik dan lebih baik di dalam menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai harapan dia satu-satunya. Kemudian kita bersaksi Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Disinilah pentingnya kita mempelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana risalah Islam, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasannya Nabi sebagai rahmat datang kepada umat Islam dengan agama yang sedikit dan sangat mudah, yaitu yang berkenaan dengan rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan setahun sekali, kemudian haji bagi mereka yang mampu. Kalau kita akan lihat daripada rukun Islam ini, maka yang terulang bagi kita setiap hari hanya sholat 5 waktu. Kalimat syahadat lebur bersama kita seperti nafas, tidak boleh lepas. Kapan 2 kalimat syahadat itu lepas, maka murtad na'udzubillah daripada agama ini. 2 kalimat syahadat terwakili di dalam sholat. Ketika kita bertasyahud, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian terwakili dengan muadzin. Ketika kita mendengar bahwasannya kalimat itu dikumandangkan, sholat 5 waktu terulang bagi kita. Dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan bin Thabit, ketika dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian kepada Nabi sudah di zaman Nabi. Nabi dipuji oleh sahabatnya dan Nabi mengizinkan. Jadi puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi dengan mengadakan maulid semacam ini telah dilakukan oleh sahabat. Agharrun alaihi linnubuwati khatamun alaihi minallahi yaluhu wa yashhadu wa dhamma al-ilahu isman nabi ila ismih idza qala al-muadzinu bil khamsi ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha Muhammadun. Hasan bin Thabit sahabat Nabi mengatakan, lihat wajah yang suci ini, wajah yang berseri-seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamat kenabiannya begitu jelas, alamat kenabiannya tidak bisa dipungkiri. Setiap saat tanda-tanda kebesaran Allah terpancar daripada wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat melihat besarnya alam raya ini, maka akan tersirat di dalam wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah saksi yang menyaksikan sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap azan dikumandangkan, di situ ada nama Allah, pasti disandingkan di sampingnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad, sebagaimana firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian bukan cuma itu, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada namanya, yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah pemilik arsy yang terpuji, Allah Mahmud, Allah yang terpuji, wa hadza Muhammadu, dan ini adalah manusia yang sangat terpuji. Karena dia terpuji karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada seluruh manusia, bukan cuma Islam, karena Nabi datang sebagai rahmatan lil alamin untuk menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Sahih Muslim
Dan ini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, la yahudiyyun wa la nasrani, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa adkhalahu an-nar yawm al-qiyamah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya demi yang jiwaku ada di tangan Allah, Nabi bersumpah bahwasannya tidak akan mendengar namaku satupun di antara umatku. Jadi Rasulullah sudah memprediksi seantero dunia akan mendengar nama Rasulullah, seantero dunia akan sampai kepada telinga-telinga mereka nama Muhammad. Coba kita pikirkan zaman sekarang ini, teknologi yang begitu luar biasa, ledakan informasi yang super cepat di zaman sekarang ini tidak datang di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kehebatan teknologi ini tidak datang setelah zaman Isa, tidak datang setelah zaman Nabi Musa, tetapi datang setelah zaman Nabi kita Muhammad, karena Nabi kita Muhammad risalahnya kafatan linnas, seluruh manusia ini mendapatkan tugas Nabi untuk menyampaikan risalah ini. Tapi nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad terbatas di kaumnya, makanya kitab-kitab sucinya tidak terjaga. Kitab-kitab sucinya bisa dipalsukan, kitab-kitab sucinya sudah tidak orisinil lagi. Setiap nabi tugasnya hanya di kaumnya masing-masing. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada lagi kitab suci ditunggu setelah Al-Quran. Keutamaan nabi ini Allah fasilitasi semuanya, sehingga Nabi katakan bahwasannya di umat ini akan terdengar namaku dimanapun mereka berada. Di dalam hadis yang lain, ma balaghal lailu wan nahar, di mana ada malam di sana ada siang, maka pasti akan sampai namaku di telinga-telinga mereka. Dan ketika sampai nama ini di telinga-telinga mereka, mereka harus mengukur diri mereka, karena Nabi kita adalah khatamun nabiyyin yang sebagai rahmatan lil alamin, membawa risalah yang menjadi solusi bagi alam semesta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada umatnya untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan tanpa batas, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengunci umat ini. Tidak akan mungkin umat Islam terjerumus sebagaimana terjerumusnya Bani Israel ketika mereka menuhankan Isa. Tidak akan terjerumus sebagaimana terjerumusnya orang Yahudi ketika menuhankan Uzair. Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah Allah sucikan umat ini dengan ayat yang kita hafal bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat salawat itu sebagai benteng bagi umat Islam sampai hari kiamat. Tidak mungkin umat ini akan menuhankan nabinya, karena Allah telah menyatakan sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat mensucikan nabi ini. Salawat daripada Allah, guyuran rahmat dan pensucian bahwasannya Nabi kita Muhammad adalah nabi yang terpilih, manusia paling mulia. Kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kemuliaan para nabi dan rasul semuanya. Akan tetapi umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, tidak akan pernah umat ini menuhankan nabinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menjadikan syafaat utma bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan seluruh umat yang wafat dalam kalimat tauhid untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada Nabi, tidak akan pernah Nabi ridho sampai satu dari umatnya tidak ada yang kekal di neraka. Semuanya pasti masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat ini dimiliki hanya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ada satu hadis yang menjadi kabar gembira bagi kita semuanya. Kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang berbahagia atas kelahiran Nabi kita Muhammad, kita yang berusaha
Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi li hubban nasun yakuna min ba'di." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku, inna asyadda ummatan li hubban nasun yakuna min ba'di. Orang yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku, mereka tidak melihat aku. Kita semua tidak melihat Rasulullah SAW. Nabi hanya melihat para sahabatnya, tetapi kita ini teristimewakan oleh Nabi SAW. Karena kita ini mencintai Nabi, kita tidak melihat Nabi SAW. Mereka semuanya, kata Nabi SAW, siap berkorban apapun untukku. Bi ahlihi wa mali. Mereka akan siap berkorban dengan hartanya, dengan dirinya, untuk memuliakan aku, untuk melihatku. Kita semuanya berkumpul ini, insya Allah semua akan mendapatkan pandangan suci daripada Rasulullah SAW. Dan kita doakan masjid yang kita cintai ini, Allah sempurnakan bangunannya, Allah mudahkan para dermawan untuk menderma dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersambut dengarkan penjelasan yang disampaikan guru kita Habib Mustafa Muhammad Hamid. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah yang disampaikannya dan menambah kecintaan kita kepada baginda urusan kita dan Muhammad SAW. Untuk penjelasan yang berikutnya, sama-sama kita akan mendengarkan dari yang mulia guru kita Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih ma'ublik walaqatim lima sabab nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi amala. Hadirin jamaah Masjid Al-Basra, khusus para guru, para asatidz, baru kita dengar dengan beliau Habib Mustafa bin Muhammad Al-Hamid. Para guru yang lain, Ustaz Nasir, ya, panitia Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan. Kami tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada semua. Tadi kita sama dengan kemuliaan, kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh Nabi Mustafa. Lah ayat Quran, lah hadis segalanya. Ini pengakuan mukminin. Saya sedikit sekarang keluar pengakuan musuh. Jadi yang mengakui kehebatan Nabi, musuhnya. Inilah keutamaan hakiki. Itu dikatakan al-fadl ma syahidahul ada. Keutamaan itu kalau yang nyaksiin musuhnya.
ngakuin hebat lawannya, berarti hebat kan? Jadi kalau caleg itu kalau bagi-bagi sembako bukannya emang doang dibagiin, semua musuhnya juga dibagi. Nah itu pasti dipuji deh tuh, semua mengakui. Jadi kehebatan orang itu kalau musuh mengakui. Banyak, mulai dari zaman sebelum Nabi sampai zaman beliau sampai sekarang. Jamaah pernah dengar ada seorang kafir menulis toko dunia 100 toko itu yang hebat-hebat. Nabi kita nomor 1, Nabi Muhammad nomor 1 sampai dikecamnya. Gereja dunia mengecam, siapa namanya ada yang tahu ya? Michael Hart. Ini dikecam. Kok kamu bilang begitu? Kata dia, kita lihat sekarang. Apa ada orang yang bisa kayak dia? Dia diutus di gurun pasir, tandus, gak peradaban bener-bener belakangan deh, gak ada atau gak beda dengan Eropa waktu itu sudah maju, Romawi udah maju. Dia merintis dakwanya. Yang ikut dia pertama seorang wanita, istrinya disebutin. Ada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, ada beberapa anak itu Sayyidina Ali. Ya. Terus berjalan sampai sekarang udah miliaran pengikutnya. Itu orang bohong, orang tukang bohong. Itu nggak bakal lama. Coba kita sekarang bohong nih. Kayak corona nih, bohong kan? Insya Allah nggak lama nih umurnya. Ntar lagi ketahuan tuh kalau bohong, betul nggak? Ya ini aja sih. Karena Habib corona dari awal nggak percaya. Kan saya masalahnya sibuk ngurusin stroke soalnya. Kalau saya mikirin corona lagi, kebanyakan pikiran. Kan Habib nggak punya koleksi master, nggak punya koleksi. Ya nggak ada. Ya, tapi jamaah tidak harus ikut saya kan? Nyampein aja udah, itu yang namanya bocahnya apa sih? Sama aja Pak, jadi masih panadol taruh aja, jangan tuh ntar lewat aja. sama. Itu yang namanya kebohongan, itu nggak bakal bisa lama. Ini yang ngakuin musuhnya orang kafir bilang. Berarti ini orang hebat, benar. Buktinya dia dakwah dari 1 orang, 2, 3, terus berkembang. Pengikutnya cinta luar biasa. Coba lihat yang lain-lain, pengikutnya bagaimana. Gak usah kita cerita, makasih udahlah. Kalau Nabi ini luar biasa. Sejahat-jahat umatnya tuh nggak ada bilang maaf nyaci maki Nabi, pasti bukan umatnya Nabi, pengikutnya nggak mungkin, nggak ada. Semua bela beliau, mencintai, bukan hanya umatnya yang soleh aja, tidak. Yang nakal-nakal aja cinta sama Nabi kok, ya kan? Jadi itu yang ngakui di sini orang kafir. Dulu lagi Raja Romawi kafir juga, tidak beriman. Itu juga dia mengakui ketika dia dengar tentang keberadaan Nabi di Mekah. Dia kumpulkan pedagang bangsa Arab yang datang dari sana, termasuk Abu Sufyan. Ini musuh Nabi yang memimpin pasukan kafir berperang melawan Nabi di perang Badar, di perang Uhud dan lainnya. Itu juga Abu Sufyan waktu ditanya oleh Raja Romawi tentang Nabi, dia nggak bisa mengelak, nggak bisa bikin bohong. Coba kalau musuh kita ditanya tentang musuh, kita kalau baik kita bilang jelek kan? Kalau baik kita bilang jelek.
Tapi ini musuh Nabi gak bisa. Tetap dia puji Nabi. Ditanya tentang nasabnya paling bagusnya nasab. Ditanya lagi, pernah nggak kamu tuduh dia bohong sebelum dia mengatakan kenabiannya? Jadi kan Nabi dilantik, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Berarti sebelum 40 berapa? Ya umur taruhlah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20. Sebelum dia menyatakan kenabiannya. Ini yang ngomong musuh Nabi, orang kafir. Enggak pernah. Enggak pernah dia kita dapati bohong. Yang ngakui musuhnya. Abu Jahal ditanya, "Asodikun Muhammadun amkadi?" Itu Nabi Muhammad benar apa bohong? Wallahi innahu lasodiq. Demi Allah dia benar. Makanya Allah katakan di Quran, "Fa innahum la yukadzibuna." Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Berarti dia membenarkan Nabi. Walakin adh-dhalimina bi ayatillah yajhadun. Cuman orang zalim itu ngelawan. Jadi dia melawan Al-Qur'an yang dibawa. Gak mau nurut. Gak mau nurut. Kayak kita juga lebih nurut ke pemerintah daripada Allah. Allah nyuruh kita ke masjid, terus pemerintah ngelarang. Ayo nurut mana? Ayo ngaku. Ngomong aja takut. Betul kan? Jadi jangan mau nyalain orang dulu. Kita juga ngelakuin sekarang. Lebih takut corona daripada Allah. Betul nggak? Udah betul aja udah. Kalau ketangkap bareng-bareng. Takut banget. Makanya Maulid saat ini agak ekstra mantap nih. Ya. Soalnya ada takutnya dikit kan? Betul nggak? Tidak. Kalau kemarin kan Maulidnya kan lancar-lancar aja. Ya, nggak ada kendala. Makanya pahalanya insya Allah lebih besar. Amin. Iya, karena ada bentuk perlawanan. Apa kita nggak malu sama Allah nanti? Ya, di hadapan sidangnya Allah. Kamu lebih takut sama lurah, sama camat, sama presiden daripada Allah. Malu nggak kita? Bukan kita suruh melawan, bukan juga kali kayak saya masuk melawan jalan aja repot. Bukan begitu, ya. Kita artinya di sini melihat, ya, bagaimana mengukur bentuk satu kecintaan. Apalagi ini urusan cinta nih sekarang. Ini Maulid ini urusan cinta. Ibadah mah nanti. Ya, orang tuh kalau udah cinta sama yang nyuruh, semangat kita ibadah, karena semua ibadah itu perintah Nabi kita Muhammad, perintah Nabi. Ya, ibadah-ibadah itu perintah Nabi. Kalau kita belum kenal sama yang nyuruh kan kita nggak semangat, ya. Cuma teriak ngajakin ini, ngajakin sholat, ngajakin ini. Baru nyenggol dikit aja, kesenggol corona aja belum kelihatan, udah pada mundur. Betul? Iya kan? Kenapa? Karena kita belum kenal Nabi, belum kenal yang merintah. Coba lihat tuh orang laki itu, kalau udah cinta sama perempuan, agak peduli. Nyawaan saya buat mumun, nyawa buat mumun, rela mati. Ya, benar kan orang kalau cinta begitu. Orang kalau cinta sama seseorang nggak peduli, takut mati. Apalagi udah tua-tua lagi, udah tua-tua, takutnya lebih kalah anak muda. Ya. Udah tua maskernya 12 lusin. Oh, bener-bener.
Alhamdulillah, artinya jangan ini loh yang semangat dong di beragama, betul? Kita harus semangat. Nah karena masjid ini syiarnya agama. Ya. Orang tuh ngelihat masjid udah ngelihat Islam. Lihat Islam. Walaupun kagak ada ucapan. Karena masjid itu syiar. Coba lihat sekarang, ya Allah, nggak tega kita lihat masjid-masjid pada tutup tuh, tutup, sepi, tahu pada kemana tuh anggotanya tuh. Nggak enak, pandangan kita nggak nyaman kelihatan. Semestinya harus lebih semangat, karena kita larinya itu ke Allah. Fafirru ilallah. Kalau ada apa-apa, ada bencana, lari ke Allah. Lari ke Allah kemana? Ke masjid, itu namanya lari ke Allah. Ya. Nah, iya. Jadi ini kita lihat kehebatan kita punya Nabi. Yang ngaku itu musuh. Ini terakhir, bisa banyak sih. Ini dulu ada seorang raja di Yaman. Ini kisah hampir kurang lebih 300 tahunan sebelum Nabi lahir. Di pengakuan, berarti mereka masih kafir, belum beriman, Nabi belum ada waktu itu. Ada seorang raja namanya Rabi'ah bin Nasr. Raja ini bermimpi sangat menyeramkan. Ketakutan raja. Dia kumpulkan para penakwil. Lalu dia berkata, semalam saya bermimpi yang sangat bikin saya takut. Saya mimpi apa dan apa arti mimpiku. Para penakwil bingung. Wahai raja, bagaimana kita bisa mengartikan mimpimu kalau kamu belum cerita? Ya, kata rajanya, enggak. Kalau memang kamu punya ilmu, kamu tahu mimpiku. Kalau kamu tahu mimpiku, berarti saya tidak akan ragu lagi arti yang kau terangkan. Karena rajanya ini sering dibohongin. Dia nggak percaya sama orang. Jadi kalau memang kamu orang hebat, kamu tahu mimpi saya. Ternyata betul, sebelum Nabi diutus, ini para kahana itu kalau kita paranormal ya, dukun-dukun, itu mereka didatangi oleh jin. Karena dulu jin masih bebas ke langit, tidak ada halangan. Mereka bisa mendengar apa-apa yang bakal terjadi besok. Nanti diantarin itu kepada dukun-dukun. Nah ini, ternyata pada masa itu ada dua orang. Ya, yang pertama namanya Syati, yang kedua Syekh. Kenapa dinamain Syekh? Karena dia punya badan, subhanallah. Ya, kalau kita sih cacat banget, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Pernah ketemu orang gini, ada biasa-biasa di jalan, gendong orang. Ini kalau ini saya pernah ketemu sendiri di Mekah. Kalau nggak salah tahun 83 kan, 4 tahun yang lalu. Itu ada orang dari Patoni, Thailand. Patoni ini wilayah Thailand yang Islam. Ini orang Patoni ini cacat, subhanallah. Gak ada tangannya, gak ada kakinya. Jadi dia diangkat, didudukin di masjid haram. Nanti banyak kesian di sini. Cuman saya heran, ngerin ya, kagak punya tangan, kagak punya kaki, bininya dua. Subhanallah, itu bininya bergilir ngangkat dia ke masjid. Kan dia dikasih duit orang banyak kan, banyak yang ngasih uang dia.
Wah dirinya takut lagi sama dia. Kalau udah makan molotov begini, nggak berani deket yang atuh. Ya. Makanya gilirannya ini yang datang. Maaf yang tangannya 2, giginya setengah. Ya. Ini dipanggil oleh raja tadi. Semalam bagaimana? Kata dia, wahai raja, semalam kamu melihat ya ada gumpalan hitam ya, datang dari laut naik ke darat. Wahma itu artinya kayak areng ya, barang yang kosong. Semua yang ada nyawanya kemakan. Kata raja, betul. Saya melihat seperti itu. Terus artinya apa ini? Kata raja, kata Sisik tadi, tidak lama lagi Yaman ini diserang sama bangsa kulit hitam, Afrika, karena Yaman ini beradu dengan Afrika. Semua yang bernyawa mana orang bantai. Raja dengar begini, kapan terjadinya ini? Ya bukan sekarang, kira-kira 60 tahun lagi lah, kurang lebih dari sekarang. Nah, dia tanya, Ayadu am Yaqoti, ini bangsa kulit hitam berkuasa terus apa putus? Yaqoti, putus. Iman, putus dengan siapa? Nanti ada lagi seorang namanya Irom Ibnu Diyanjah, satu dia membantai kulit hitam, semua dihabisin, berkuasa juga berpuluh-puluh tahun lamanya. Raja tanya lagi, ini Irom bin Diyanjah berkuasanya terus apa putus? Yang kote, putus. Gimana? Putus dengan siapa? Binabiyun mursal, dengan seorang nabi. Ya. Ya'tihil wahyi minal ali, dia dapat wahyu dari yang maha tinggi. Nah, di sini pertanyaan. Ini nabi, dia punya kekuasaan, pengaruh. Berakhir apa putus? Yadum terus ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Ini pujiannya orang kafir. Orang kafir boleh tidak beriman kepada Allah. Dia tahu bahwa nabi ini dia punya kemuliaan sampai akhir zaman. Jadi kita juga ini tetap mulia selama kita tidak lepas dari berpegangan pada Nabi kita Muhammad. Hanya bahaya nih kalau kita udah lepas sama Nabi, udah habis kita, habis. Nah, ini salah satu cara nih orang kafir biar kita jauh dari Nabi. Di antaranya jauh dari masjid, betul? Udah bahaya, udah kehancuran. Jauh dari Nabi. Ini maulid ini sarana untuk kita dekat dengan Nabi kita Muhammad. Wah, kan maulid kan bentuk acara supaya kita duduk mendengar kemuliaan Nabi, biar kenal cinta ikut. Kalau udah cinta itu rela mati, nggak ada lagi, mati itu bukan perkara menyeramkan lagi. Kalau sekarang kan takut, serem nggak? Mati serem kan? Ya maaf, kita jujur aja. Mungkin karena kita belum cinta benar sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, kan kepingin ketemu Nabi, hidup belum mati dulu. Mati. Bukan saya takut, saya juga takut mati kok memang. Bukan masalah begitu. Mati pasti mati. Tapi janganlah sampai orang lari sampai begini, Nabi ditinggal segala macam. Bukan begini caranya. Ya. Justru
Justru kita semangat. Ya. Karena mati kan sudah urusan Allah. Jadi mati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, bukan kita punya urusan itu mati. Nah ini sekarang kita ikut urusin mati ya. Bukan urusan kita urusi. Kacau nggak urusan? Kacau. Jadi mati itu Allah yang punya urusan. Makanya Allah sengajain kita kagak dikasih tahu kapan kita mati. Ya kan? Biar kita enak hidup. Kira-kira kalau kita tahu 1 tahun lagi mati, lemes nggak? Nggak usah besok mati, besok mah kecepatan. Setahun. Insya Allah tahun 2001 meninggal loh. Lemes nggak dari sekarang? Lemes dari sekarang. Makanya dirahasiain. Makanya mati jangan dibahas sudah. Nggak usah dibahas itu mati. Kalau kita bahas mati, itu susah. Nah ini bukan tugas kita, bukan urusan kita urusi. Kita disuruh oleh Allah untuk menjalankan sesuai dengan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan golongan jin manusia kecuali ibadah. Ternyata ibadah ini perlu semangat. Harus kita kenal kepada musyarri'il a'dham yang mencetuskan ini ibadah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah berkahnya maulid kita jadi semangat dalam ibadah kita, dalam urusan agama kita, dan insya Allah Allah akan mengumpulkan kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.